sekarang udah 5 bungkus nasi padang. Jadi orang udah lebih happy Pak Sren. Akhirnya mereka sekarang memang lebih berbondong-bondong mau jual. Cuman karena seorang aktivis sosial dan politik di Jakarta, Doni Magek Piliang meyakini kapasitas Wakil Gubernur Sumbar, Audi Joinaldi akan mampu menyelesaikan soal kebuntuan pembayaran ganti rugi lahan tol Cicincin Padang, Sicipa. Alasannya, sebut Doni, karena Wagub Audi memiliki jaringan luas di kalangan pemerintahan, termasuk di Kementerian PUPR. Selesai itu urusan ganti rugi lahan tol Cicincin Padang oleh Pak Wagub. Saya meyakini kompetensi beliau sebagai seorang pengusaha, akademisi dan orang pemerintahan, kata Doni saat dimintakan pendapatnya tentang kisru pembayaran ganti rugi lahan tol Sicipa, Selasa, 7/9. Penundaan pembayaran ganti rugi lahan tol Sicipa telah menyebabkan pekerjaan konstruksi jalan Sicipa oleh PT HKI sudah terhenti sejak beberapa bulan terakhir. PT HKI hanya mengerjakan pekerjaan pemeliharaan jalan yang sudah rigid berupa pemasangan barier dan pekerjaan pembersihan lainnya. Menurut informasi, sejumlah vendor jalan tol Sicipa sudah memindahkan peralatannya ke tempat yang lebih membutuhkan atau proyek tol yang sedang tinggi pekerjaan konstruksinya. Jika soal lahan ini tidak segera diselesaikan maka besar kemungkinan pembangunan jalan tol sampai Cicincin bakal tersendat-sendat, dan berkemungkinan besar bisa gagal. Jika ini terjadi, status ruas tol seksi Sincin Bukit Tinggi Payakumbuh dan Payakumbuh Pangkalan, yang saat ini ditunda oleh Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, bisa naik jadi dihentikan. Jika itu terjadi, maka akan kesulitan bagi Sumbar untuk mengajukan proposal pembangunan jalan tol sampai ke Bangkinang. Sebab statusnya sudah dihentikan, ujar aktivis 1998 ini. Menurut Magek, panggilan akrab Doni, setelah pembebasan lahan tol Cicincin Padang, Wagub Audi perlu melakukan pembicaraan khusus dengan Wali Kota Padang Panjang, Wako Bukit Tinggo, Wali Kota Payakumbuh, Bupati 50 Kota dan Bupati Agam membicarakan klausul baru dalam pembangunan tol di kawasan mereka. Secara administrasi, kata Magek, status jalan tol Cicincin ke Pangkalan tidak bisa dihapus karena sudah masuk dalam keputusan Presiden tentang pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Itu makanya Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, hanya bisa menunda bukan menghentikan rencana pembangunan jalan tol di seksi Cicincin hingga Pangkalan itu. Kalau dihentikan berarti melanggar Kepres, sebut anak agam ini. Oleh sebab itu, kata Magek, Wagub Audi dan para bupati dan wali kota itu perlu membuat kesepakatan dan bertemu dengan Presiden untuk meminta anggaran lanjutan jalan tol tersebut. Mudah-mudahan permintaan ini dipenuhi oleh Presiden dan bersedia membuat peraturan Presidennya. Jika Pepresnya keluar, meski Jokowi bukan Presiden lagi, Presiden berikut masih bisa meneruskan pembangunan jalan tol sampai ke Pangkalan. Sampai saat ini, ruas tol Pekanbaru, Bangkinang sudah hampir rampung dikerjakan. Ruas ini nantinya akan tersambung dari Pekanbaru, Jambi. Ruas ini adalah backbone atau ruas utama jalan tol Trans Sumatera. Sementara, seksi Pangkalan hingga ke Padang adalah sayap atau feeder jalan utama Trans Sumatera, tetapi statusnya prioritas pertama. Artinya, pemerintah memandang penting pembangunan jalan tol seksi Pekanbaru Padang ini sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Jadi berbagai kalangan di Sumbar tidak bisa melihat pembangunan tol Padang Pekanbaru sebagai vested bisnis dari Hutama Karya, tetapi harus dilihat dari kaca besar pertumbuhan ekonomi.